Terima kasih. Selamat datang di perkuliahan pengantar ilmu ekonomi ya. Mudah-mudahan pagi yang cerah ini kita bisa mendung ya. Kita bisa belajar dengan baik, lanjutkan perkuliahan kita tentang pengantar tentang ilmu ekonomi. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai perilaku produsen ya. Oke, ada perilaku konsumen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perilaku produsen atau biasa dikenal dengan teori produksi. Nah, pada prinsipnya antara produsen dan konsumen itu ada kemiripan ya perilakunya ya. Hanya ada berbeda tujuannya. Kalau konsumen itu alokasinya tentu saja untuk konsumsi, untuk penyediaan. Kalau produsen itu bagaimana memproses faktor produksi menjadi output. Nanti kita akan bicara tentang apa itu faktor produksi ya. Kemudian saat keseimbangan tercapai ini dana habis untuk konsumsi. Bagi produsen dana ini dipakai untuk membeli faktor-faktor produksi. Kemudian pada konsumen kita kemarin sudah belajar bahwa pada konsumen ini berlaku the law of diminishing marginal utility. Artinya semakin banyak kita mengkonsumsi barang, perubahan rasanya itu semakin kurang. Makin lama kita tidak merasa bosan ya, atau merasa tidak puas. Nah, para produsen ini ada the law of diminishing return. Ya, artinya semakin banyak faktor produksi yang digunakan, yang ditambah, itu nanti keuntungannya itu malah semakin mengecil lama-lama. Ya. Nah, nanti akan kita pelajari juga ini. Kemudian konsumen ini punya pengetahuan yang cukup atas barang yang dikonsumsi. Ya paling gampang kita tahu nilai gizinya, misalnya kita membeli minuman atau makanan kemasan, kita tahu komposisinya yang gizinya sesuai dengan apa yang dilabel. Paling banyak sejauh itu. Nah, kalau bagi produsen, dia itu memiliki perfect knowledge atau pengetahuan yang menyeluruh atas semua faktor produksi yang digunakan. Misalnya bahan baku, produsen tahu bahan bakunya ini kualitasnya bagaimana, siapa yang memproduksi, bagaimana penanganannya, dan sebagainya. Ini dipakai bagi produsen untuk memperkirakan kira-kira kualitasnya barang yang diproduksi akan bagus atau tidak. Sama saja misalnya dia tahu pegawainya, kemampuan pegawainya, misalnya keahlian pegawainya. Nah, bagi konsumen tujuannya itu adalah memaksimumkan kepuasan. Untuk produsen itu adalah memaksimumkan produksi atau keuntungan. Nanti akan kita pelajari. Tentu saja di pengantar ilmu ekonomi kita mengasumsikan bahwa konsumen ini memaksimumkan kepuasan, kalau produsen itu memaksimumkan produksi. Tentu saja di kehidupan nyata itu tidak semuanya konsumen ini mengkonsumsi demi kepuasannya, dan tidak semua produsen itu tujuannya memaksimumkan keuntungan. Ya. Tidak semua pada kenyataannya, dan itu nanti akan dipelajari di kuliah-kuliah untuk ahli bisnis, itu akan dipelajari di kuliah-kuliah selanjutnya. Mengapa produsen ini meskipun rugi tapi tetap berproduksi misalnya, atau misalnya produsen ini mau produksi atau tidak, sama-sama nggak ada masalah misalnya. Itu akan dipelajari dalam bidang strategi produksi dan sebagainya, kuliah-kuliah selanjutnya. Sama saja dengan konsumen, nanti tidak semua konsumen ini bermaksud untuk memaksimumkan kepuasan.
tidak semuanya di kehidupan nyata. Dan ini nanti akan dipelajari di mata kuliah selanjutnya. Kalau di agribisnis itu nanti ada kuliah namanya perilaku konsumen, salah satunya. Nah, itu akan dibahas aspek-aspek kenapa konsumen ini melakukan konsumsi, ya. Jadi ditinjau mulai dari segi konsumen menerima informasi, kemudian memilih barang, memutuskan untuk membeli, dan bagaimana konsumen mengevaluasi dan sebagainya. Itu nanti akan dipelajari di perilaku konsumen. Kita bicara juga mengenai faktor produksi. Apa sih faktor produksi? Faktor produksi secara umum yaitu pada prinsipnya adalah segala hal yang digunakan untuk melakukan produksi. Semuanya yang dilakukan termasuk tenaga kerja, mesin-mesin, modal, dan lain sebagainya. Nah, faktor produksi ini ada yang bersifat tetap dan ada yang variabel. Nah, kalau faktor produksi tetap ini, dia penggunaannya tidak tergantung pada jumlah yang diproduksi. Mau memproduksi banyak atau sedikit, bahkan tidak diproduksi sama sekali, itu faktor produksi ini harus tetap tersedia. Misalnya mesin-mesin pabrik, karyawan tetap misalnya, mau produksi sedikit atau banyak, itu mesin-mesin harus tetap ada di situ. Misalnya satu mesin, misalnya, mau memproduksi 50 unit atau 100 unit, ya tetap mesin yang digunakan itu satu. Atau mau tidak memproduksi sama sekali, tetap mesinnya ada. Nah, ini yang disebut dengan faktor produksi tetap. Kemudian ada faktor produksi variabel. Nah, ini tergantung dari jumlah produksi. Semakin banyak jumlah produksinya, semakin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Contoh misalnya bahan baku dan tenaga kerja harian lepas. Misalnya. Semakin banyak produksinya, semakin perlu bahan baku yang lebih banyak. Dan tenaga kerja lepasnya juga semakin banyak. Nah, ini yang disebut dengan faktor produksi variabel. Nah, penggolongan ini yaitu didasarkan pada kaitannya erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi. Misalnya mesin ini disebut sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek, misalnya 1 tahun ya, itu susah untuk ditambah atau dikurangi. Yang namanya mesin pabrik itu kan untuk membeli perlu memesan dulu misalnya, ya kan. Sama juga untuk mengurangi mesin kan perlu waktu untuk menjual mesinnya. Karena yang namanya mesin pabrik itu tidak bisa dijual secara bebas, ya kan. Sulit dijual secara bebas, harus ditawarkan ke pabrik-pabrik yang lainnya gitu. Karena yang menggunakan mesin pabrik itu tidak banyak. Berbeda dengan kendaraan atau kendaraan bermotor, mobil atau sepeda motor yang bisa cepat dijual ke masyarakat umum. Tapi yang namanya mesin kan tidak bisa dijual ke masyarakat umum, hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakan. Nah, ini yang mengapa ini disebut dengan faktor produksi tetap. Buruh itu bisa dikatakan faktor produksi variabel karena mudah untuk merekrut buruh. Tinggal dipasang pengumuman, banyak orang yang melamar, tinggal dilakukan seleksi. Mungkin dalam waktu beberapa bulan sudah dapat untuk buruh. Ya, untuk buruh. Nah, ini disebut dengan faktor produksi variabel. Misalnya tiba-tiba datang pesanan banyak, misalnya tenaga kerja atau buruhnya kurang, tinggal pasang pengumuman, banyak orang melamar, direkrut, sudah beres, gitu ya. Kebutuhan buruh terpenuhi. Nah, mengenai periode jangka pendek atau panjang ini tergantung dari bidang usahanya sebenarnya.
Nah, periode jangka pendek itu dikatakan suatu waktu, periode dikatakan jangka pendek itu jika periode produksinya ini perusahaan tidak mampu menyesuaikan penggunaan faktor produksinya secara cepat. Kalau jangka panjang itu produksi itu perusahaan masih bisa menyesuaikan. Misalnya mesin ya, kalau mesin termasuk periode jangka panjang karena untuk mendatangkan mesin itu perlu waktu. Apalagi kan tidak hanya mesinnya, kadang-kadang kan perlu operatornya atau pekerjanya yang menangani mesin itu. Jadi perlu dilatih juga. Makanya mesin ini biasanya termasuk dalam faktor produksi tetap karena periodenya pendek dia. Untuk menyesuaikan perlu waktu yang lama. Nah, jangka waktu pendek atau panjang itu masing-masing perusahaan berbeda. Untuk perusahaan yang memproduksi barang-barang modal atau memproduksi mesin-mesin ya, mungkin jangka pendeknya 5 tahun mungkin ya. Nah, untuk perusahaan yang bergerak di industri pengolahan mungkin jangka pendeknya lebih singkat, sampai 5 tahun ya. Yang mengolah bahan untuk pertanian menjadi bahan baku. Kemudian ada perusahaan yang mengolah bahan kalengan ya, mungkin periode jangka pendeknya 2 atau 3 tahun. Nah, ada nggak perusahaan yang jangka pendeknya kurang dari setahun? Ada, misalnya untuk warung-warung makan ya, atau misalnya pedagang bakso keliling, itu perusahaan ya ada jangka pendeknya sangat pendek, kurang dari sebulan. Ya. Misalnya pedagang bakso ya, mau menambah produksinya misalnya, dia bisa langsung membeli gerobak, mangkok, dan kompor gitu, dalam waktu hanya beberapa hari. Ya, misalnya pedagang bakso keliling ya, melihat ada permintaan yang tinggi, akhirnya menambah armada baksonya untuk disewakan pada orang lain, itu lebih mudah. Makanya jangka periode jangka pendeknya itu lebih pendek lagi. Nah, bagaimana keadaan sekarang ini di pandemi ini? Sekarang ini periode antara periode jangka pendek dan jangka panjang itu makin kabur. Karena masing-masing perusahaan ini memiliki jaringan kerja yang makin erat ya. Bahkan sampai lintas negara ya. Outsourcing dan subkontrak tidak sesuatu yang luar biasa, sudah biasa di dunia kerja internasional ya. Kalau dulu misalnya ada peningkatan pesanan ya, satu perusahaan, kalau dulu ada peningkatan pesanan perlu menambah mesin, itu perlu jangka waktu mungkin tahun gitu ya, untuk mendatangkan mesin, kemudian melatih orang-orangnya, melatih operatornya. Kalau sekarang beda, begitu ada datang pesanan banyak, tidak perlu lagi membeli mesin, bisa langsung disubkontrakkan ke perusahaan yang lain gitu. Misalnya tiba-tiba ada untuk pesanan 2 kali lipat, langsung hubungi perusahaan yang lain. Ini ada proyek nih, pesanan gitu. Seperti itu. Bahkan tidak hanya antar pabrik dalam suatu wilayah atau satu negara, bisa saja langsung ke negara yang lainnya gitu. Nah ini terjadi nih yang beberapa tahun belakangan ini ya di Jerman ya. Jerman membutuhkan operator alat berat, ya traktor, kren dan sebagainya. Nah, bagaimana dia mendapatkan itu? Ya, sangat membutuhkan tenaga operator seperti itu. Sedangkan operator yang ada itu kebanyakan dari Afrika, dari India, dan sebagainya. Nah, mereka menggunakan traktor online gitu. Jadi operatornya itu mengendalikan
traktor, kren dan sebagainya itu dari negaranya masing-masing, dari Afrika gitu ya. Cukup duduk di hadapan laptop, komputer, kemudian menggunakan controller, sudah bisa menggerakkan traktor yang ada di Jerman. Seperti itu. Nah itu kan banyak keuntungan yang bisa didapat. Yang pertama, Jerman tidak perlu lagi mendatangkan tenaga kerja karena urusan visa dan lain sebagainya. Cukup menawarkan ke operator-operator yang ada di Afrika sana. Nah ini sudah terjadi seperti itu dengan harga yang mungkin standar Jerman, gitu ya. Mungkin bisa lebih rendah lagi. Hanya saja memang karena perbedaan waktu, kerjanya juga harus menyesuaikan jam kerja di Jerman. Nah ini tantangan bagi kita ya, bagi terutama kalian mahasiswa baru. Nanti kalian akan bersaing tidak hanya dengan sesama sarjana pertanian yang ada di Kalsel, tapi di seluruh dunia nanti. Jadi pekerja itu tidak harus datang ke kantor, tapi cukup mungkin di suatu tempat di rumah sendiri mungkin dengan diadakan laptop atau apa. Nah itu. Kita akan kita ke depan. Nah, kita masuk ke model produksi ya. Nah, seperti kita tahu bahwa produksi itu membutuhkan banyak faktor produksi ya. Tapi untuk mempermudah ya, kita akan menggunakan satu faktor produksi saja, ya, yaitu tenaga kerja. Itu yang akan kita ubah-ubah. Ya. Yang lainnya dianggap tetap. Nah, dalam mempelajari suatu model produksi ya, biasanya ya, kita menggunakan dua faktor produksi ya, kapital dan tenaga kerja. Dan tenaga kerja. Kalau kita tulis fungsinya menjadi seperti ini ya. Barang yang dihasilkan atau key tingkat output itu adalah fungsi dari modal dan tenaga kerja. Nah, untuk mempelajari ini ya, kita anggap bahwa modal ini sifatnya tetap ya. Jadi untuk mengubah tingkat output atau barang yang diproduksi itu dengan mengubah-ubah tenaga kerja. Gitu. Untuk ini untuk mempermudah kita dalam mempelajari ya. Produksi itu bermacam-macam ya. Ada yang disebut dengan produksi total. Nah, produksi total ini adalah fungsi dari modal dan tenaga kerja. Nah, kalau kalian sudah belajar matematika ya, kalian akan mempelajari tentang fungsi turunan. Mungkin nanti setelah ujian tengah semester kalian akan belajar itu. Nah, di sini ya tingkat produksi total itu. Nah, yang namanya total produksi itu pasti ada maksimum dan minimumnya, pasti akan mencapai maksimum. Nah, apabila fungsi produksi ini diturunkan, maka turunan pertamanya ini disebut dengan marginal produk atau produk marginal. Nah, produk marginal seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah turunan dari fungsi produksi total. Nah, produksi total itu mencapai maksimum saat produksi marginal produknya atau produksi marginalnya itu sama dengan 0. Nah, itulah mengapa perusahaan masih bisa menambah tenaga kerjanya ya,
selama MP atau produk marginalnya itu lebih besar daripada 0. Nah, jika kurang dari 0, maka penambahan kerjanya itu malah akan mengurangi produksi total. Produksi totalnya malah akan turun jika tenaga kerjanya terus ditambah pada saat produk marginalnya kurang dari 0. Nah, ini yang disebut dengan law of diminishing return. Seperti halnya kita belajar perilaku konsumen kemarin, semakin banyak barang kita konsumsi, maka tingkat kepuasannya akan semakin turun. Nah, ini mirip dengan law of diminishing return. Nah, kemudian ada produksi rata-rata atau average product. Ini total produksi dibagi dengan tenaga kerjanya, dengan inputnya, dengan faktor produksinya. Karena kita menggunakan tenaga kerja, maka ini bisa dibagi dengan tenaga kerja. Nah, suatu fungsi dalam matematika ya, itu mencapai maksimum saat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, ini berlaku juga. P mencapai maksimum saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Seperti yang sebelumnya juga ya. Total produksi itu akan mencapai maksimum saat turunannya sama dengan 0. Turunan fungsinya sama dengan 0. Atau MP sama dengan 0. Karena MP itu tadi adalah turunan pertama dari total produksi. Nanti akan kalian pelajari bagaimana turunan pertama, diferensiasi dan integral di mata kuliah matematika. Nah, ini contohnya ya. Ini ada suatu usaha jamu ya menggunakan mesin tradisional di sini. Dianggap mesinnya cuma 1 unit ya. 1 unit. Jadi yang kita ubah ini tenaga kerjanya. Nah, saat buruhnya dipakai 1 orang, diproduksi 5 bungkus. Saat tenaga kerja 2 orang, itu mampu memproduksi 20 bungkus. 3 orang, 45 bungkus, dan seterusnya. Yang mencapai maksimum saat digunakan tenaga kerja 7 orang, ya, menghasilkan 127 bungkus. Tapi kemudian jika tenaga kerja ditambah, itu jumlah produksinya malah semakin menurun. 10 orang cuma dapat 90. Nah, bagaimana mencari produksi marginal? Nah, produksi marginal itu adalah perubahan ya. Jadi produksi marginal ini dapat dari sini. 5, ini dapatnya dari 5 kurang 0 ya. Karena kalau jumlah buruhnya 0, itu tidak ada yang bisa diproduksi meskipun mesinnya ada 1. Nah, kemudian 15 ini dapatnya dari 20 dikurang 5 sama dengan 15. 25 ini dapatnya dari 45 dikurang 20. Ya. Jadi ngerti ya cara mencarinya. 35 ini dapatnya dari 80 dikurang dengan 45 dan seterusnya. Nah, produksi rata-rata ini total produksi dibagi dengan jumlah buruhnya. 5 ini dapatnya 5 bagi 1, 10 ini dapatnya 20 bagi 2, 45 ini dapat 15 ini dapatnya dari 45 dibagi dengan 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di produksi marginalnya,
itu mencapai maksimum saat jumlah tenaga kerjanya sama dengan 4. Nah, semakin ditambah, tambahannya untuk marginalnya akan semakin berkurang. Sudah mulai berkurang sampai pada produksi maksimum sekitar 148. Jumlahnya makin sedikit penambahan produksinya ya, penambahan produksinya. Sampai akhirnya kalau tenaga kerja ditambah, produksinya malah makin turun. Ya kan? Sehingga perubahannya menjadi negatif, tambahan negatif. Ini ditambah tenaga kerjanya, bukan total produksinya makin naik, tapi malah makin turun. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan grafik, menjadi seperti ini. Jadi seperti ini grafiknya. Ini total produksinya ya, ini tenaga kerjanya. Semakin ditambah tenaga kerjanya semakin naik sampai mencapai maksimum di sini. Nah, kalau tenaga kerjanya ditambah lagi, produksinya malah makin turun. Marginal produk juga sama. Awalnya dia mencapai maksimum saat di sini. Nah, di sini biasanya disebut dengan produksi yang optimum di sini. Yang efisien biasanya. Tapi lama-kelamaan penambahan produksinya itu makin menurun sampai mencapai 0. Kemudian berlanjut ke negatif. Produksi rata-rata itu juga sama, awalnya naik mencapai maksimum saat berpotongan dengan MP-nya. Kemudian semakin turun. Nah, ini yang mengilhami adanya yang disebut dengan 3 tahap produksi. Ada yang disebut dengan 3 tahap produksi. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Ini untuk memahami bagaimana perusahaan ini berproduksi. Nah, seperti ini kalau saya gambarkan dengan kasarnya seperti ini ya. Seperti ini. Tahap pertama itu mulai dari sini ya sampai ke AP maksimum di sini. Nah, ini disebut dengan tahap pertama. Kemudian ini tahap kedua ya, dan tahap ketiga. Tahap pertama ini mulai dari titik 0 sampai AP mencapai maksimum atau produk rata-ratanya mencapai maksimum. Di sini produk rata-rata mencapai maksimum. Tahap kedua itu mulai dari rata-rata mencapai maksimum sampai produk marginalnya sama dengan 0 atau total produksinya itu mencapai maksimum. Misalnya itu tahap ketiga. Nah, tahap pertama ini disebut dengan dia masih berjuang untuk memperoleh produksi yang optimum. Yang mungkin perusahaan masih mengalami kerugian. Nah, tahap kedua ini perusahaan mencapai tahap yang optimum. Jadi disarankan perusahaan untuk berada pada posisi tahap kedua ini. Tahap ketiga ini perusahaan mulai merugi lagi. Nah, ini tidak efisien kita, karena semakin bertambah tenaga kerja yang digunakan, itu produksinya malah semakin turun. Itu artinya kan tidak efisien, tidak efisien lagi. Kalau di tahap satu ini belum efisien, masih bisa ditingkatkan, masih bisa ditambah tenaga kerja.
Tapi kalau sudah sampai di sini, sudah sampai maksimum, sebaiknya tidak ditambah lagi. Nah, ini yang disebut dengan 3 tahap produksi itu tadi. Jadi pastikan kalau kalian mendirikan perusahaan itu berada pada posisi tahap 2 ini. Itu bertahan di situ. Kalau tahap 1 boleh lah, tapi ya tingkatkan lagi, masih bisa ditingkatkan lagi. Belum mencapai maksimum, belum mencapai produksi yang efisien. Nah, ini keterangannya tadi ya. Nah, sebagai tambahan ya, nah ini apakah perusahaan mencapai kapan nih perusahaan berhenti berhenti untuk menambah tenaga kerja? Bagaimana menentukan kita berhenti untuk menambah tenaga kerja? Nah, ini ada rumus umum yang dipakai, yaitu di sini. W sama dengan MP dikali P. W ini upah ya. Nah, upah sama dengan marginal produksi dikalikan dengan harga barangnya. Ini satu cara untuk menentukan upah juga. Nah, perusahaan itu bisa berhenti untuk menambah kerja itu saat W sama dengan MP dikali dengan P. Di mana upah tenaga kerja itu sama dengan jumlah produk marginalnya dikali dengan harga. Artinya penambahan tenaga kerja itu harus padan dengan jumlah barang yang diproduksinya. Padan gitu. Kalau menambah tenaga kerja malah penambahan jumlah barang yang diproduksinya malah semakin turun, ya buat apa kita menambah tenaga kerja? Produksinya juga nambahnya juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Kalau efisien kan nambah satu tenaga kerja, jumlah barang yang produksinya meningkat cepat, itu kan masih bagus. Tapi kalau nambah tenaga kerja tapi produksinya nambahnya dikit atau bahkan sampai negatif, itu ya buat apa? Nah, sebagai tambahan lagi ya, bagaimana peran teknologi dalam peningkatan produksi ya. Nah, teknologi itu seharusnya membuat tingkat produktivitas meningkat. Nah, secara grafis seperti ini. Kalau dengan teknologi satu ya, itu mungkin maksimumnya hanya segini ya. Maksimumnya mungkin hanya segini di titik ini. Jumlah barang yang diproduksi di satu dengan jumlah tenaga kerja yang sama. Tapi dengan meningkatnya teknologi, ya, itu produksinya bisa meningkat sampai di sini dengan jumlah tenaga kerja yang sama. Jadi meningkatnya itu satu. Ditingkatkan lagi teknologinya itu masih meningkat lagi dengan jumlah tenaga kerja yang sama. Tapi produksinya semakin meningkat. Nah, inilah peran teknologi, pentingnya teknologi ini. Dan itu mengapa negara-negara maju itu memiliki tingkat efisiensi yang tinggi ya dibandingkan dengan kita. Karena kita akui sendiri teknologi kita masih ketinggalan. Terutama teknologi di bidang pertanian. Mengapa beras itu tuh paling tinggi ya produktivitas itu tidak jauh dari paling tinggi 15 ton per hektar di Indonesia. Bahkan di Kalsel sendiri untuk beranjak dari 7 ton per hektar itu susah. Rata-rata cuma 3,5 ton per hektar. Tapi di luar negeri sana mungkin bisa 50 ton per hektar pun bisa.
dengan luasan lahan yang sama per hektar. 1 hektar kita dapat 25 ton bisa untuk beras. Belum lagi nanti tingkat harganya gitu, kualitas berasnya belum. Dengan teknologi yang baik kan, kualitas beras bisa ditingkatkan di situ. Yang kita beras mungkin berapa harga beras sekarang? Anggaplah 12-15 ribu per kilo ya. Itu di luar negeri bisa sampai 50 ribu per kilo dengan kualitas yang lebih bagus tentu saja. Nah, itu kan. Oke. Nah, tapi ada timbul pertanyaan, apakah dengan meningkatnya ini ya, ini kan rata-rata meningkat ya, produksi rata-rata meningkat dengan jumlah input yang sama dengan teknologi. Tapi apakah efisien? Gitu ya? Itu masih menjadi pertanyaan. Karena semakin mesin kalau semakin canggih memang mungkin lebih efisien, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Karena SDM-nya. Nah ini yang menjelaskan kenapa kita telah mengalami krisis ekonomi di akhir tahun menjelang awal tahun 2000 ya di Asia, beberapa negara Asia. Kenapa? Karena apa? Sumber daya manusianya kita. Karena teknologi itu tidak akan berarti apa-apa tanpa sumber daya manusia yang baik. Kita dulu pernah memiliki teknologi yang canggih, tapi ternyata sumber daya manusianya belum siap untuk menggunakan teknologi itu secara maksimal. Ya anggap saja kita seperti ini ya, kita adalah negara dengan jumlah online medsos cerewet ya, penggunaannya paling besar. Tapi sayang kita hanya menggunakannya saja untuk hal-hal yang remeh-temeh ya. Ya paling bikin video TikTok dan YouTube kan paling seperti itu. Jarang sekali kita menggunakan medsos, misalnya untuk pendidikan, misalnya atau untuk bisnis gitu ya, untuk merintis bisnis nggak banyak. Ya. Padahal teknologi kita, internet kita termasuk ya nggak cepat amat, tapi ya lumayan lah. Tapi kita lebih banyak menggunakan teknologi itu ya untuk hal-hal yang kurang produktif gitu. Nah ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Asia ini tidak begitu tinggi dibandingkan dengan yang di barat ya. Karena kita banyak menggunakan faktor produksi barang modal dan tenaga kerja. Sedangkan investasi ke SDM-nya itu tidak begitu besar. Barang modal di sini, apalagi Indonesia, kita lebih banyak menggunakan bahan-bahan mentah. Ya. Hasil kekayaan alam, misalnya tambang, perkebunan, ekonomi kita banyak ditunjang dari situ, bukan ke arah SDM. Akibatnya kita lebih banyak ekspor bahan-bahan baku atau bahan-bahan mentah. Kita ekspor CPO misalnya. Tapi kemudian kita lebih banyak impor hasil CPO olahan, mulai dari sabun, kosmetik, dan sebagainya. Nah, ini yang patut kita renungkan. Teknologi, ya, oke, teknologi cuma jadi penyelamat. Tapi tanpa SDM yang berkualitas, teknologi hanya akan menjadi biaya yang malah akan menjadi beban untuk merawat teknologinya. Karena teknologi yang kita miliki itu ternyata tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau outputnya tidak maksimum karena kita lemah.
Dan pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak dipicu oleh ekspor bahan baku, bahan mentah, ya, dan juga konsumsi. Kita lebih banyak mengkonsumsi dibandingkan dengan memproduksi. Dan konsumsi kita itu kebanyakan dari impor. Ini menjadi PR sejak lama untuk bangsa Indonesia dan kita masih belum beranjak ke situ. Bahkan pembangunan infrastruktur pun masih yang diharapkan kita menggunakan produk dalam negeri, tapi ternyata juga lebih banyak impor karena kita mengejar target untuk mencapai faktor productivity yang optimum. Tapi kalau kebanyakan dari impor, nah itu jadi kendala juga. Oke, demikian kuliah dari saya ya. Minggu depan kita masuk materi terakhir dari saya. Masih kelanjutannya dari teori produksi, hanya kita melihat karena melihat apakah produksi yang maksimum itu akan menunjukkan keuntungan yang maksimum juga. Nah, karena belum tentu ya produksi maksimum itu bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nanti akan kita bahas minggu depan. Setelah itu UTS. Ya. Jadi mohon dipersiapkan 2 minggu dari sekarang mungkin akan menjadi UTS pertama kalian selama jadi mahasiswa. Oke, mohon maaf untuk diskusi itu mungkin silakan kalian kalau mau bertanya lewat WA karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Saya tutup kuliah ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat bagi kita, tidak hanya ilmu tapi juga keberkahan. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari juga itu bermanfaat di kemudian hari. Demikian saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.